tahu. Kita awali dengan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Balik aneh. Ini juga nggak tahu nih mau ngapain gitu. Cuman menurut aneh nih momentum yang bagus dan langka nih. Karena ada Om Agus nih. Tapi kita mau apain dia nih nggak tahu nih. Pokoknya yang paling dekat dari aneh nih kanan Agus, kiri Indra. Gini, kita ini di lembaga filantropi ini seringkali, aneh juga dengar keluhan nih. Seringkali teman-teman itu banyak yang punya masalah dengan komunikasi sama orang. Coba aneh mau dengar yang tidak masalah komunikasi sama orang, katakan. Yang tidak masalah, yang udah jago. Semua masalah ya? Semua masalah ya? Salah semua. Karena komunikasi itu bisa kita gunakan untuk macam-macam, tapi kunci itu dari komunikasi. Misalnya kita mau bikin sebuah pekerjaan di satu daerah, itu harus pandai-pandai menempatkan diri. BWA bikin kebun, kalau kita mistreatment, pasti orang berpikir bahwa BWA ini sumber duit. Nanti cerita lah soal kebun kita sana yang di dan kita bahas apa yang harus dilakukan. Jadi kita punya kebun. Kebun di Ciranghas ini. Aneh nggak ada bikin kopi ya? Aneh bikin tehnya. Kopi satu. Moderator. Moderator. Jangan pakai gula. Volume gede. Oke, apa ya, kebun di Ciranghas ini udah jalan hampir 1,5 tahun ya, dari mulai sejak awal pembebasannya, yang sekarang kemudian kita kasih judul project namanya Wakaf Produktif Lahan WP Lahan Produktif Ciranghas. Mungkin teman-teman fundraising baru lihat itu karena baru naik proyeknya, walaupun sebenarnya kebunnya udah lama usianya, udah lama digarap sama BWA. Nah, berhubung sekarang ada kebun di sono, jadi lahan-lahan di sekitar kebun kita ini yang kita kelola ini harganya naik gitu. Kemudian isunya yang berkembang di sono, BWA mau bikin pabrik, nah gitu ya. Jadi kayak kita dipandang kayak investor sama masyarakat yang mau membangun suatu usaha besar di sana, gitu. Yang orang itu nggak tahu BWA itu apa. Orang itu sebelumnya masyarakat umumnya nggak tahu BWA itu apa. Ngertinya di sana ada kebun WBA, kembali ya, kebun WBA di sana gitu. Itu punya WBA di sana, mau bikin pabrik, mau bikin pertanian. Nah, hampir tiap minggu tuh ada aja orang yang minta kerjaan karena tahu tetangga mereka udah pada kerja di situ sebagian. Sampai hari ini udah Cukup. udah cukup. Nah, dari cerita itu maksudnya apa ya? Sama kopi. Apa bos kebun? Dari cerita Agus ini kan sebenarnya yang benar itu secara korporat itu harus ada yang mengkomunikasikan. Nah, di BWA nggak ada tuh yang mengkomunikasikan. Jadi
harus ada campaign langsung di radius berapa ratus meter masyarakat itu, sehingga mereka tahu ini siapa yang punya kegiatan itu apa. Tapi walaupun agak lambat, sekarang kita lagi akan coba tuh melakukan penetrasi campaign ke masyarakat melalui jagoan-jagoan tua. Ustaz Hasim kan udah tua juga nih. Sumadi. Grup Indonesia Ngaji lah. Indonesia Ngaji, Senior. senior. Ya? Bukan, kalau senior tuh nggak bagus. Enggak bagus. Senior itu senang istri orang, nggak asik. Asik. Jadi kita nanti akan masuk lewat Indonesia Ngaji, kita akan penetrasi ke masyarakat sampai masyarakat tuh teredukasi bahwa BWA ini bukan sekedar korporat yang ingin mencari keuntungan, tapi juga kita dananya ini dana wakaf yang nanti ujungnya kita akan kembalikan ke masyarakat lewat berbagai saluran. Kalau ada orang yang memang secara ekonomi perlu dibantu, kita masukin proyek BWA. Kalau ada anak yang, tapi kita tidak membuka diri untuk yang bantuan enggak. Kita depend, posisinya tetap depend, tapi nanti kita akan pantau. Ada orang yang memang pantas untuk dapat IB, masuk sana. Kalau ada orang sakit, Wahyu bisa masuk. Jadi proyek kita, jadi normal aja sebenarnya. Tetapi penetrasi yang kita lakukan ke masyarakat itu bisa membuat mereka jadi aware. Dan kita nanti juga akan pagari dengan orang-orang yang berpengaruh sana. Kita sudah siapkan mappingnya, harus ketemu siapa, ngatur ketemu gimana. Nanti itu next kita akan lanjutkan. Tapi awalan sudah mulai dibuka komunikasi dengan teman-teman yang senior. Jadi senior, itu senangnya senior ya. Saya nggak berani bilang mereka tua. Tua mereka itu. Tua sih nggak berumur. Masih ada umur, bukan berumur. Masih ada umur. Ini soal komunikasi, Pak. Nah, menurut aneh, hal-hal yang ringan seperti hari ini nih, menjadi menjadi pelajaran penting buat kita bahwa komunikasi itu dengan segala level itu harus kita lakukan. Karena rata-rata kalau kebanyakan teman-teman itu mungkin di sini nggak beda. Rata-rata itu selalu pertanyaan begini, masuk sana Ki, coba buka komunikasi. Pertanyaan selalu kan bilangnya, aneh ngomong apa ya? Jadi udah gagap dulu dengan ide harus ngomong apa. Padahal yang seharusnya jauh-jauh, enggak, itu enggak. Ada cerita sendiri. Itu orangnya gondrong, rambutnya gondrong banget, badannya keker, tuh gunung, hebat ya, kuat banget. Tapi begitu disintang, dia sewa punya. Dia nangis. Suryana tuh. Jadi aneh kalau manggil Suryana lewat Weli, aneh cuman Weli udah tahu Suryana. Dia nyewa ini buat nangis. Dia terharu ketika ada orang di depan sadar. Mualaf. Nah, Mualaf. nah jadi aneh kepengen nih diawali tadi Cirengas tadi, aneh kepengen ada dialog kita interaktif, komunikatif, bagaimana melakukan jurus yang sederhana tapi efektif berkomunikasi dengan siapapun. Kalau teman-teman yang mata duit kan antum ya mata duit kan ujung-ujungnya bagaimana cari duit. Padahal tidak selalu antum berpikir bagaimana dapat duit lewat siapapun. Komunikasi aja dulu. Karena pada akhirnya nanti
Kalau memang rezekinya antum, duit itu nggak bakal lari kemana-mana. Kita sudah sering kali lakukan dengan hal-hal yang secara kasat mata tuh nggak keren gitu, tapi ujungnya jadi duit. Ada beberapa kasus lah. Salah satu kasusnya tuh Ustadz Sumadi sama siapa ya? Ustadz Sumadi boleh presentasi waktu zuhur hari Ahad di masjid Gunung Agung, masjid apa ya? Al-Arab Gunung Agung. Al-Arab Gunung Agung itu yang di Kuitang itu masjid ketika Mas Agung masih hidup. Aneh ingat banget tuh, ketika Mas Agung masih hidup, yang namanya kuliah duha Ahad, waduh itu rame banget. Duha Ahad rame banget, karena yang ngisi salah satu itu almarhum Bang Imat. Bang Imat itu dahsyat kalau dia memberikan presentasi dan memberikan materi, dan dia apal betul ayat. Dia bisa sebutin surat sekian, ayat sekian, artinya begini. Gaya dia begitu tuh, hebat tuh. Dan audio bisa dibanyak banget. Nah tapi semua itu duha Ahad. Anda nggak tahu sekarang duha Ahadnya masih ada apa enggak. Nah Sumadi and the gang and friend, dia isi presentasi zuhur Ahad. Yang dengerin nggak ada, nggak banyak. Pokoknya laporan dia yang dengerin 4, 3 ikhwan, 1 akhwat. Tapi ya pokoknya jangan ditanya dapatnya berapa, yang penting ada yang dengerin. Karena tugasnya begitu kan, presentasi gitu kan, presentasi hari Ahad. Karena kan kalau presentasi hari Ahad ongkosnya double deh sih. Ini nggak tahu deh. Beli makan, kalau aneh kan santai nggak waktu ngurusin temen-temen itu aneh santai aja. Oh, Tat, hari Ahad, gini deh, pusing amat. Bensin segala macam tanggung deh, BBA, aneh tanda tangan. Apa lagi? Makan siang boleh. Tapi jangan lebih 15.000 ya. Oh iya siap. Artinya makannya kita tanggung lah gitu. Karena prinsipnya kita udah sepakat nih, yang tua-tua sepakat. Pokoknya BBA nggak boleh ngezolimin orang-orang. Jangan gara-gara ada presentasi terus makan siangnya keleleran. Nah kita nggak mau. Udah kita cover aja. Yang penting jangan bohong aja. Pokoknya udah kita parah aja. Hari Senin dia laporan. Alhamdulillah, Osmani kan semangat. Buat Osmani tuh nggak penting dapat duit. Yang penting dapat transport. Jadi dia laporan, mantap kemarin. Apanya yang mantap? Presentasi hari Ahad di masjid di Kuitang. Al-Arab. Untuk gua tahu. Ya, aneh bilang DKM-nya aja aneh kenal. Yang buka jalan juga aneh kok, ada yang nyambung lah. Aneh kok yang buka dulu, bisa buka gerai itu. Dapat berapa? Jangan ditanya dapatnya. Dapat berapa? Nggak dapat duit. Jadi presentasi kan dapat duit. Nah tapi yang menarik gini. Jadi kadang-kadang sesuatu yang nggak masuk akal tuh bisa jadi duit tuh gini. Kata Sumadi, dari 4 orang itu tadi, 1 orang perempuan itu katanya dokter. Kan katanya kita nggak tahu kan. Antum tahu nggak bukti bahwa ibu itu dokter pengedar? Ya. Kalau ada orang, saya dokter, apa bawa suntikan, pakai masker, nggak tahu kan? Jadi si ibu dokter ini nanya banyak, nanya. Waktu itu Sumadi presentasi air air yang di kampungnya Agus Salim itu apa namanya? Di ini Bogor tuh. apa namanya ya? Apa? Lupa namanya. Kalau Singa.
8 itu apa? Sentul. Bukan. 8 Bukan, itu apa? bukan. 8. Salapan. 8. Delapan. Lembaga Antariksa Penerbang. Tangerang. Iya, itu daerah apa tuh? Sindur. Iya, Gunung Sindur. Sana lagi pokoknya daerah masuk daerah situ lah. Mau. Cisau. Bukan. Itu kampungnya Agus Salim tuh. Dalam lagi masih. Jadi kalau Agus Salim agak bandel-bandel maklumin aja ya orang kampung ya. Agus Salim mana sih? Agus Salim. Agus Salim. Siapa yang berani nggak kenal Agus Salim hati-hati. Dia jago, dia orang keras banget. Tapi aneh protes ilmunya lembek. Aneh bilang sama dia, antum orang kampung sini. Oh iya. Saudara banyak. Ini nggak percaya. Benar kata. Aneh orang sini. Bapak aneh orang sini. Coba. Kalau antum memang hebat. Aneh pengen minum kelapa, kagak beli. Turunin tuh kelapa. Oh jangan kelapa deh, yang lain aja. Bacot doang dia ngomong gitu, modal bacot. Aneh bilang, aneh nggak perlu orang sini, aneh turunin kelapa. Bisa, tapi antum jangan minta. Oke, dia nggak percaya. Kita di lapangan temenin Pak RW. Pak RW. Nah, Pak RW, itu pasti orang sini Pak RW. Bukan nanya, ente orang mana tapi pasti ente orang sini. Oh iya, kalau nggak jadi RW dong. Iya benar. Saudara banyak banget dong. Banyak banget. Ini keponakan. Emang kenapa Pak Haji? Kalau ente beneran RW, turunin kelapa muda itu 10 biji buat kita minum. Oh siap. Tong naik dong. Buka kelapa di mana kesalin. Jauh-jauh. Kok bisa dapat? Bayar aneh bilang. Bohong katanya. Jauh-jauh. Ini soal ilmu. Ilmu kebal. Itu bagian dari komunikasi yang kita lakukan tuh seperti itu. Kalau yang pernah ikut aneh presentasi siapa ya? Welly pernah kali ya? Karena Welly dari dulu sering video-video. Kalau kita bertamu di kantor, tanya minum apa kan pasti malu-malu. Aneh kalau mau ngopi apa teh, aneh bilang, aneh teh, yang lain gak usah. Pada diam semua. Sok-sok mau ditawarin gitu ya. Ini soal kecepatan akselerasi jawab aja. Nah, balik ke dokter tadi, ibu tadi. Dokter siapa namanya? Nafisa. Dokter Nafisa. Jadi si dokter ini banyak nanya tuh soal proyek itu sama Sumadi. Sumadi pinter banget ya, saking pinter itu udah. Kalau mau nanya itu tuh gampang. Gampang saja jangan sama dia. Gampang. Pernah dengar Sumadi mau dibunuh orang? Pernah dengar? Enggak. Mau dibunuh. Saya percaya. Mau dibunuh orang. Karena gara-gara dia bilang gini, Assalamualaikum, saya Nabi Muhammad. Maksudnya ngomong Mahdi Muhammad saking cepetnya. Mahdi itu mau dibunuh orang. Sabar batu. Saya Mahdi Muhammad. Oh bukan Nabi Muhammad. Itu orang Maluku yang ngaku Maluku tapi kagak tahu Maluku. Akunya Ternate kagak tahu jalan. Minumannya kagak tahu dia. Nah, balik ke ibu dokter tadi. Jadi ibu dokter tuh banyak nanya. Karena Sumadi mungkin gak ada jawabnya gampang. Besok aja itu. Sering kali. Jadi aneh sering ketemuan. Jadi untuk apa? Naik. Kegedean. Udah naik. Jadi untuk mengakselerasi teman-teman bersemangat. Dulu belum ada Pak Heri. Jadi dulu itu yang bisa nyupir tuh Ustadz Heru, Ustadz Ihsan, Pak Nanu, aneh. Yang lain belum pada bisa nyupir. Agus Salim bisa nyupir, tapi remnya pakai kayu. Rem pakai kayu nabrak dulu. Agus Salim.
Pak Yanto baru-baru mau belajar. Kalau terakhir Pak Yanto tuh hebat tapi dia bisa bikin orang sehat. Dia pernah nyuruh minta tolong aneh, paman, manggilannya paman dia. Lalu tuh Adi ya. Tapi ada sejarahnya ntar. Aneh mau nyupir katanya, keliling Tebet sini. Terus tolong temenin. Oke, aneh temenin Kak. Hebat ya memang. Pokoknya begitu balik lagi ke BWA, aneh langsung loncat keringet semua. Dia punya ilmu bagaimana bikin orang keringetan tuh. Pak Yanto tuh. Asli aneh takut. Karena kalau sampai nabrak tuh mobil, yang bikin berita acara aneh. Udah tahu dia baru mau belajar, masih disuruh. Kan goblok aneh kan. Tapi aneh pamannya dia manggilannya paman. Karena Pak Yatno itu nanya-nanya kan, orang mana? Dari Palembang nih bilang. Oh Palembang. Saya ada bapak angkat orang Palembang. Bapak angkat di mana? Di Bogor. Ih siapa? Polisi. Oh bangga banget ya. Dia dulu Kapolres Bogor. Kagak ada nih orang Kapolres Bogor. Ada. Enggak, yang ada Kapolresta Bogor. Oh iya maksudnya itu. Nah, terus kenapa? Ya udah orang Palembang. Dia bapak angkat saya. Dia punya klinik. Saya ngelola di sana. Namanya dulu kan masih Kolonel Letkol gitu kan? Belum. Namanya Kolonel Jenal. Orang Palembang. Iya. Bininya dokter ya. Iya. Anaknya 3. Iya. Yang gede namanya si Tata. Iya. Temenannya main gaplek ya. Hah? Oh berarti antum paman aneh. Karena orang tadi bapak angkat. Aneh teman bapak angkat. Cuma main gaplek lagi. Jadi sebelum dia jadi Kapolres pernah satu komplek. Ya udah. Jadi Pak Yatno kantongan ini. Cuma dia hebat lah. Bisa bikin kita keringetan Pak Yatno. Naik mobil baru belajar kan. Nah, si ibu dokter ini kata Sumadi, Ustadz Sumadi, tolong di follow up. Optimis banget. Kenapa? Karena ibu ini mau berwakaf ke BWA. Oh ya udah. Ya udah. Tuh ketemunya Senin. Anda bilang, ada yang terbesar. Oh jangan, dia suruhnya Selasa. Emang kenapa? Enggak, pesan dia gitu. Sumadi banyak ngomong, udah pergi jauh-jauh. Nomornya mana? Sumadi pagi aneh telepon. Udah amat kan. Nah, tinggal kita cari cara nelponnya gimana. Jadi yang aneh lakukan waktu itu, begitu aneh telepon, dibuka dengan salam. Aneh bilang begini, aneh nggak bilang, katanya mau wakaf, enggak. Assalamualaikum. Ibu dokter ya? Iya betul. Kemarin teman-teman dari BWA ada presentasi di Bucik. Oh iya betul. Oh. Iya saya mau ngecek soalnya ada laporan. Ada laporan buat teman-teman ke sana. Saya mau ngecek. Oh iya betul. Oh iya alhamdulillah. Sudah itu aja Pak. Iya sudah itu aja. Dimatiin tuh telepon mana kan? Bagaimana nyambung knopnya itu lagi. Nah sekarang saya mau tanya ibu, menurut ibu apa yang disampaikan Sumadi tadi gimana? Yang kemarin itu, oh bagus. Akhirnya kita jadi ngomong banyak tuh soal itu, soal proyek lu udah ngomong banyak. Terakhir dia tanya, kurang berapa itu nilai proyek itu? 70 juta lah. Oh iya, ya sudah 70 juta. Matiin telepon. 2 menit dia call back. Halo, Assalamualaikum. Iya Bu. Kenapa Bu? Di mana Bu? Saya mau tanya. Itu proyeknya di Bogor ya? Iya Bu. Kok di Bogor? Gini Bu. Saya mau jelaskan soal itu sama Ibu, tapi Ibu nggak nanya. Oh.
Dan ibu adalah orang yang ke 1000 yang nanya. Oh gitu, ya udah deh kalau gitu. Antum tahu nggak kenapa aneh ngomong itu? Aneh juga gak tahu jawab apa. Tapi karena dulu semakin banyak orang yang nanya, dia gak berani nanya. Dengan jawab itu aja, teknik komunikasi aja. Tapi ingat, aneh mikir lagi, katanya dia mau berakal. Apa dia udah ada nomor rekening? Semua ini gak bakal hafal loh. Telepon aja nih. Assalamualaikum Bu. Iya Pak, ada apa Pak? Ibu mau berwakaf kan? Iya. Sudah tahu nomor rekening kita? Belum. Saya kasih tahu sekarang. Ibu mau catat apa mau di WA aja? WA aja. Jadi dia janji kalau nggak lusa dia kirim besok. Hari Senin ya. Hari Selasanya aneh sama Bang Jali. Ada yang sempat kenal Bang Jali. Weli kenal ya? Jalinus. Bang Jali. Abang Jali nemenin almarhum Ustaz Ali, Ustaz Hasim ke Cilegon. Jadi anak perusahaan Cilegon yang perkapalan, Krakatau yang perkapalan minta Ustaz Ali ke sana. Aneh suruh nemenin sama Jalinus. Jalinus tuh asik. Dia sempat ketemu Jalinus. Oh Jalinus asik. Dia ngelempar itu pincil, pulpen sama orang tuh kagak ada yang marah. Saking sibuknya. Udah gak sopan-sopan main buang-buang aja kalau orang rame gitu kan. Nah, aneh nggak tahu tuh urusannya gimana tuh ibu dokter tuh. Pokoknya balik dari Cilegon tuh udah jam-jam segini lah. Jam-jam 8 gitu. Jam 8. Rupanya dia udah kirim uang 70 juta tadi. Mungkin itu awal-awal yang gede lah di BBM. Dan nggak ketemu ya, cuma telepon. Jadi telepon aja kita bisa closing the game. Jadi permainan bisa kita tutup di situ. Dia yakin dengan apa yang kita sampaikan. Dia berjanji dan dia bayar. Waktu itu yang sudah tahu bahwa dia bayar, rupanya dia telepon ke kantor. Diangkat Ustadz Hamzah bin Shah. Tapi Ustadz Hamzah ini pelupa orangnya. Begitu ketemu aneh, maksudnya ngomong, ada yang nih transfer 70 juta. Baru nyampe? Iya. Oh, capek? Iya. Ya udah deh. Udah gitu doang, dia lupa. Aneh juga nggak tahu maksudnya apa ya, dia orang ngelupa kan. Siap-siap pulang, taruh kunci mobil. Belum ada Pak Heri. Kalau ada Pak Heri kan semua cek. Ini lecet mana nyenggol ya Pak Heri. Agus Salim kagak ngerti. Ada Pak Heri. Aku tanya sama Pak Heri. Nah, jadi rupanya ibu itu hari Selasanya udah transfer, terus dia udah konfirmasi, yang ngangkat Hamzah, Ustadz Hamzah. Hari Selasa, hari Rabunya orang keuangan nanya, Ustadz, ini ada uang masuk 70 juta dari mana? Oh, ibu kemarin nih, bu dokter nih. Ini telepon. Assalamualaikum ibu. Ibu sudah kirim uang 70 juta. Iya. Ada masalah? Enggak. Nggak harus cari akal lagi nih biar jangan salah paham kan? Harus banyak akal. Jadi begini Bu, ini kan wakaf. Iya. Harus jelas peruntukannya siapa, bulannya siapa. Wah, nama suami saya saja. Ya sudah, ini nama suaminya. Terus ada bilang, Bu, kita mau ketemu nih. Buat apa? Ngucapin terima kasih. Lewat telepon aja. Wah, rese nih, mama nih rese nih. Kalau pantar-pantar dia pasti bilang, so cantik nih cewek. Ya kan? Tapi dia nggak mau tuh. Nggak mau deh. Nggak usah. Ya udah, padahal kita waktu itu standarnya mau kasih ucapan terima kasih kayak apa? Wakaf, bingkai, piagam, sertifikat. Piagam wakaf gitu lah.
Gue sebutin semua. 70 juta ya, biar komplit ya. Soalnya Biar kenapa dia keluar? Aneh pencet tadi. Biar milih. Biar milih. Ya, enggak, dia nggak mau. Enggak usah. Udah. Close tuh 70 juta. Udah. Antum mau nggak? Aneh akhir ketemu dia kapan? Tahun depannya. Tahun depannya aneh ketemu saksinya dia. Berdua dia, Well, temenin. Jadi dulu yang rajin suka aneh ajak-ajak ke Welly salah satunya. Yang lain suka males. Sekarang pada mengikut mulu. Kalau Welly memang dari dulu menurut saya dia. Tapi sekarang ada Willy jadi males semuanya. Butuh handphone yang gedean dah. Itu kan yang model itu. Memang dendam sama gue lo mah. Nah jadi tahun depannya lebih kurang tahun depan baru ketemu itu juga Syawal. Bu mau silaturahmi bu. Jadi kita ketemu di Taman Rasuna Kuningan. Rupanya dia tinggal di situ. Suaminya masih kerja dokter ahli anak. Ibu itu dulu salah satu direktur di sekarang namanya BPJS. Dulu apa namanya? Askes, asuransi kesehatan. Nah dia salah satu direktur situ. Terus kerjanya dia itu, tapi dia bukan orang Betawi. Kalau orang Betawi kan kerjanya mengaji apa? Lagu Sidul. Sembahyang mengaji. Itu nonton dulu mulu bacanya. Yang ulang. Jadi begitu dia pensiun, dia kerjanya itu aja. Belajar ngaji di mana belajar bahasa Arab. Anaknya kagak ada di Indonesia. Jadi dia punya anak laki sama perempuan. Anaknya tamat SMP dikirim ke Singapura, tamat SMA kuliah di Australia. Akhirnya ada yang sampai master dan doktor tinggal di sana. Jadi dia nggak punya anak. Anaknya di sono udah punya cucu. Nah, ada yang tanya, kenapa waktu kita mau ketemu dia kagak mau? Dia takut ini sakit hati. Karena rupanya dia pernah dikecewakan beberapa kali. Kecewakan apa? Pacaran. Jadi dia sering kali bantu kan, dan dia ada trauma untuk membantu itu. Jadi dia pernah bantu korban perang Ambon. Untuk perang Ambon kan pasti ada korban kan, banyak korban. Terus nanti ada panti asuhan. Nah dia komit tuh dari tahun 90-an itu dia bantu panti asuhan. Setelah 10, 20, mungkin 20 tahunan deh. 20 tahunan dia tiap bulan kirim. Setelah 20 tahun itu dia ke ini. Sana nengokin. Kagak ke sini nih, pasar Minggu. Beli buah. Kirain son nengokin. Tangan. Dia ke Republika ada kursus wakaf dan zakat. Karena Republika dompet duafa di situ itu punya dompet duafa. Dia cek orang dompet duafa. Itu pondok yang di Ambon itu apa kabar ya? Oh, sudah ditutup 5 tahun. Hah? 5 tahun yang lalu kita tutup. Kayaknya dia bulan lalu pasti ngirim. Dia telepon. Saya dari Republika nih. Saya cek sama teman-teman di sana. Mereka bilang pondok kita udah ditutup. Iya. Lah kamu masih terima uang? Iya. Kok nggak bilang? Ibu nggak nanya katanya. Iya. Asik. Selesai. Yang kedua ada kasus di daerah Banten. Di daerah Banten itu orang bikin pondok begitu, dia support pembangunannya. 2-3 tahun dia cek ternyata afiliasinya ke Syiah. Makanya pertanyaan dia waktu kita ketemu, kamu gimana?
afiliasinya ahli sunnah wal jamaah. Well kabur well. Karena yang ditanyakan itu pernah juga kejadian tahun lalu, Ramadan tahun lalu, Pak Yatno yang bikin keringetan tadi, bikin kasus. Pak Yatno kalau ada kasus aneh diajak. Dia ke Hodrisus apa? Hidropolus atau apa sih? Yang di Ancol tuh ada tuh yang Pus hidrosal, itulah nah, itu yang pusat hidrografi. Laut ke sana. Rupanya tetangganya dia ada letkol di sana. Kol Nazir. Nah, kata tetangganya, wah, ente kultumnya bagus juga. Nah, gantiin kultum si letkol. Dia tertarik. Udah datang ke kantor dah katanya. Kayak datang ke kantor ngajak aneh. Gerombolannya kagak ada. Yang ada cuma siapa aja sih? Si Abdul. Adul ya? Iya, Yang pokoknya bagian logistik. kita taruh buat bagi-bagi itu Maksudnya. brosur. Jadi rupanya karena kagak janjian, kita datang aja kan, mau ada di depan mau ditempelin gitu sama PM. kutu kupret itu. Ada ini, ada seresan buat ini gede-gede lagi kan. Dia bilang mau kemana? Mau ketemu Letkol Nazir Pak. Lu janji? Di mana janjinya? Masjid. Yaudah ke masjid aja itu. Ya, Pak. Ada telepon? Ada Pak. Matiin semua. Emang kenapa Pak? Sini rahasia penting semua. Siapa? Ini seresan ntar kalau aneh ketemu Letnan saya injak-injak awas ya. Nazir ini orang Palembang, makanya Pak Yato ngajak aneh. Rupanya dia ada maunya minta jualin rumah di Palembang. Kira ada calon rumah. Yaudah, dia bilang adepin. Akhirnya Nazirnya datang kan. Udah, fokus kita kalau ada masalah fokusnya nyelesain masalah. Jangan si sersan tadi entar kecil itu. Akhirnya ketemu Nazir terus dia ngomong sama panitia. Ada teman saya mau ngomong boleh nggak? Lapor dulu sama ini. Sama komandan bilang 2 nggak dikasih sama dia, nggak boleh, udah internal aja. Pak Yatno jangan orang lain, aneh aja bisa keringetan kan sama dia tadi cerita tadi. Kita atur posisinya. Jadi kan kalau di masjid mana-mana apalagi yang kedinasan itu kan pasti hierarkinya kejaga banget. Yang paling depan pasti siapa ya, tahu kan? Nah, kita jepit aja deh, kayak copet. Ini cerita copetan dulu nih, kita pakai teknik copet. Jadi aneh sama Pak Yatno berdua ini kosong. Pasti komandan di sini. Letnan nggak mungkin, kapten nggak mungkin, letkol nggak mungkin, pasti si bintang 2. Udah kita siapin jebakan Batman. Aneh sebelah kiri, Pak Yatno sebelah kanan. Sholat zuhur, jemaah, habis sholat langsung ada yang kultum. Letkol yang kultum. Pak Yatno nggak boleh. Aneh nggak tahu tuh Pak Yatno tuh ngomong apa. Dia kayak bisik-bisik sama si bintang 2 nih. Gitu lah. Kan dia gak enak kan. Dia bangun gitu kan. Pak Yatno emang kutu kupret emang gitu. Asli itu orang tuh. Gitu kan. Gitu. Seluruh anak buahnya nyakanya pas sudah ada izin kan. Lihat kalau turun Pak Yatno naik coba tuh. Untuk gak ditempeleng. Tapi kalau ketahuan sama sersan tadi tempeleng. Cuma bulan puasa gak mungkin ya. Bulan puasa kan. Lihat kalau turun Pak Yatno naik. Dia ngomong wakaf. Ngomong wakaf aja udah. 5 menit lah. Selesai wakaf. Terus udah. Salaman kita. Terus kita kita mau diskusi sedikit di ruang. Oh siapa ya? Begitu doang, ikut ke ruangan dia. Siap, Abdul udah tinggal, dikerubutin orang. Pagi-pagi, aneh bilang kalau kira-kira mau ditempelin nangis aja ya. Tinggal. Yuli Agus pakai sendal. Udah Agus, kan aneh bagian supir katanya. Emang
pada koplak. Bertiga nih kita ikutin. Si Letkol aneh cepet cari sepatu dulu, lari dia. Jadi kita jalannya. Pertanyaan pertama, kalian afiliasinya kemana? Kali Sunnah wal Jamaah. Ya udah oke. Yuli Agus diem, Pak Yato apalagi. Ada ingat Bu Nafiza, dokter Nafiza, Ali Sunnah wal Jamaah. Oh, kalau gitu ya sama. Dia ini yang hitam nih. Rupanya dia salah. Dia tuh apa ya, kalau lulusan terbaik tuh apa sih? Adi Makayasa. Di angkatan dia Adi Makayasa. Seangkatan dia, kalau dari angkatan laut dia yang paling tinggi. Kalau angkatan darat kan si Andika. Andika udah jenderal penuh, dia baru 2. Dan rupanya itu orang dimanapun dia berada selalu juara. Tetapi saklek soal duit. Anak buahnya bilang, kalau lo pada main duit, gue buang. Kalau perlu duit ngomong. Jadi dia jujur banget orangnya. Ya udah, ngomong dikerubutin kan. Yuli Agus, aneh Pak Yato. Pak Yato tuh dia bisa bikin keringetan tadi itu kan. Ngomong-ngomong. Dia bilang, tapi gini ya, dia bilang, tapi nggak bisa lama ya, saya harus ke Mabes. Oh ya, aneh jadi timekeeper. Ngingetin waktu gitu kan. Jenderal, waktunya udah lewat 10 menit. Ah, udah Mabes lupain aja. Ngomong akhirat asik kan. 15 loh. Kalau gitu saya nitip wakaf ya. Dia bilang saya orang 9. Kok orang 9? Mertua sama orang tua saya 4. Kami 5. Jadi dia bininya anak 3. 9 tapi dia mau kasih jebakan Batman. Ngasih 20. 10-an 2 biji. 2 bendel 20 juta. Wah ini lebih nih. Enggak, atur aja katanya. Maunya wakaf saya semua dan keluarga. Ntar nama kita kasih. Nah selesai. Mulai mikirin dendam yang sama Sersan tadi kan. Kalau aneh bilang pasti ditempelengin. Sersan kan nggak tega juga. Aneh bilang, Jenderal, kalau saya minta foto di sini, boleh nggak ya? Boleh sih. Karena gini, foto ini bukan cuma sekedar foto. Foto ini jadi kenang-kenangan untuk saksi di akhirat kelak bahwa kita sudah ngomong kebaikan. Oh iya siap. Yang mau tahu siapa Jis? Letkol. Letkol kan? Letkolnya senang banget karena dia senangnya kenapa? Karena dia bersama orang-orang baik gitu kan. Ya kita kan orang-orang baik walaupun nggak pakai janji. Jadi keangkat tuh. Pulang, aneh bilang, Letkol ini mesti diperhatikan, ini orang baik ya. Oh ya siap. Hidung memegang. Ya kan dia nggak berani ngomong gitu, kalau kita kan berani aja kan. Begitu turun, alhamdulillah, manggilannya jadi dulur, lur. Saudara kan, lur, makasih lur, bahasa Palembang. Aneh ngomong, antum nggak ngerti kan. Terus aneh bilang, aku mau foto di bawah. Boleh, foto di mana aja boleh, ayo foto. Letkol, siap. Foto. Tahu nggak yang suruh motoin siapa? Perwira piket. Coy, baik aja. Coy. Ini komandan mau foto. Oh siap. Aneh cing cari sasar tadi. Rupanya udah pindah ke pintu keluar. Kurang ajar orang penyakit ya. Kata Letkol Nasir, memang ini tempat yang bagus buat foto-foto. Tamu-tamu luar negeri pada foto. Ada yang bilang nggak boleh. Taruh sini kita tempeleng. Mau ditempeleng aja. Jangan bulan puasa. Bercanda katanya foto-foto. Jadi semenarik itu sebenarnya. Kalau kita pandai melakukan penetrasi sama orang itu jauh lebih mudah. Atau pengalaman kita yang lain-lain lah, waktu misalnya ke mana, Bel? Kita mau cerita yang mana? Bangka Belitung. Emang apa Bangka Belitung? Udah, Mat. Udah, matiin tuh. Udah. Udah.